كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam atau Syarah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Utsman Ibnu Abdullah As-Salimi Al-Utmi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wa qaulillahi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasannya ini sirati mustaqiman, jalanku, bahwasanya ini adalah jalanku yang status jalan itu mustaqiman, kondisinya halnya mustaqiman. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalau kalian mengikuti jalan-jalan tersebut maka kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Qala Mujahid, berkata Mujahid Ibnu Jabr As-Sadusi, as-subul, as-subul yang dimaksudkan wala tattabi'us subul, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Maksud dari lafaz as-subul adalah kebid'ahan dan syubhat. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, qauluhu subhanahu wa ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman, ay anna dinallahil musil ilaihi, anna dinallahil musila ilaihi wa ila jannatihi wa ridwanihi huwal islam alladzi jaa bihi khairul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna dari ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, bahwasannya dinallah, agama Allah, al-musil ilaihi, yang menyampaikan kepada Allah tersebut, wa ila jannati, dan yang mengantarkan kepada surganya Allah, wa ridwanihi, dan mengantarkan kepada ridwan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, wal Islam, adalah agama Islam, alladzi jaa bihi khairul anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh sebaik-baik para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna mustaqiman ay la i'wijaja fi wala dhalalah, yaitu agama yang tidak ada kebengkokan padanya, wala dhalalah, dan tidak ada kesesatan padanya.
bal huwa haqqun wa sidqun, bahkan itu adalah agama yang hak, was-sidq, agama yang benar, wa laisa fihi bid'un, dan tidak ada padanya kebid'ahan. Fallahu awsaakum bittiba'ihi, Allah telah wasiatkan kalian untuk mengikuti agama tersebut. Wa atharu Mujahid sahih akhrajahu Ibnu Jarir min tariqi Ibni Abi Najih anhu. Athar Mujahid ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir min tariqi Ibni Abi Najih, dari jalannya Ibnu Abi Najih, wa huwa tafsirun lis-subul, ini adalah tafsir untuk lafaz as-subul, wa hiya turuq al-mukhalifah li tariqillahi wa siratihi. As-subul adalah at-turuq, jalan-jalan, al-mukhalifah, yang menyelisihi, li tariqillahi wa siratihi. As-subul adalah jalan-jalan yang menyelisihi jalan Allah dan siratnya. Jelas? Dari tafsir Al-Mujahid rahimahullah. Sehingga makna wala tattabi'us subul ay wala tattabi' al bid'ah, itu maknanya wala tattabi' as-subul ay wala tattabi' al bid'ah, wala tattabi'u as-subul wala tattabi'u al bid'ah wasyubhat. Fal bid'ah minas subul, bid'ah masuk atau digolongkan bagian dari as-subul. Mithlu bid'atil khawarij, seperti kebid'ahan khawarij, wal mu'tazilah, seperti kebid'ahan mu'tazilah, was sufiyah, seperti kebid'ahan sufiyah, wa ghairihinna, dan yang selainnya, wa ma fiha minasyubahi wad dhalalat, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang padanya terdapat syubhat dan kesesatan. Tukhrijul abda min sabilillahi ta'ala, sehingga bisa mengeluarkan seorang hamba, bid'ah dan syubhat tadi bisa mengeluarkan seorang hamba dari jalan Allah Azza wa Jalla. Imma khurujan kulliyan fayasiru ila syirki wal iyadzu billah, mungkin mengeluarkan dia secara totalitas, secara kullian, sehingga orang tersebut menjadi seorang yang musyrik, ya, dikeluarkan dari sabilullah menuju apa? Menuju syirik. Wal iyadzu billah. Kaman yakhruj ila ibadatil qubur wat tawaf haulaha, seperti orang yang keluar menuju peribadatan kepada kuburan dan tawaf di sekitar kuburan. Au yaz'um anna Allah azza wa jalla halla fi kulli syai'in wa anna fir'aun mu'minun li'annahu idda'a ar-rububiyyah idzan huwa Allahu nafsuhu li'anna Allah halla fi. Astaghfirullahal azim. Kemudian beliau mengatakan, seperti orang yang keluar menuju peribadatan menyembah kuburan atau tawaf di sekitar kuburan, au yazum, atau mengaku bahwasanya Allah Azza wa Jalla nempel, menyatu pada segala sesuatu. Keyakinan apa ini? Anna Allah Ta'ala halla fi kulli syai'in, Allah Azza wa Jalla menempel, menyatu pada segala sesuatu. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Bahasa Arabnya? Allah menyatu pada segala sesuatu. Apa istilahnya?
Khalifatur rijal, apa istilahnya? Keyakinan apa? Allah Subhanahu wa taala menyatu pada segala sesuatu. Apa nama istilah keyakinan ini? Pandi. Hah? Pernah dengar tapi lupa. Kalau khalifah pernah dengar tapi lupa. Kata para ulama, Al-Hasan Al-Basri mengatakan laulan nisyan lakana an-nas kulluhum ulama. Kalau bukan karena lupa, seluruh umat manusia itu jadi ulama. Sehingga yang membedakan nanti antum belajar, yang membedakan antum berisi apa tidak berisi itu daya ingat filenya antum ini tadi. Ya, seperti itu tadi. Au yaz'um anna Allah azza wa jalla halla fi kulli syai'in, atau dia menganggap Allah azza wa jalla menyatu pada segala sesuatu. Ai al-hululiyah, keyakinan al-hululiyah. Wa anna Fir'aun mu'min, atau keyakinan dia menganggap bahwasanya Fir'aun adalah orang yang beriman. Kenapa? Di annau idda'ar rububiyah, karena Fir'aun memiliki atau mengaku rububiyah. Idzan huwa Allahu nafsuhu. Ya. Li anna Allah halla fi. Ya. Kalau begitu ya Fir'aun itu dialah Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Kenapa? Karena Allah menyatu padanya. Hululiyah. Faham antum maksud dari ucapan ini? Ya. Jadi ada orang yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu pada segala sesuatu. Sehingga anggapan dia Fir'aun itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku rububiyah, memiliki rububiyah. Apa kata Fir'aun dalam Al-Quran? Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Idzan huwallahu nafsuhu. Kalau begitu dialah Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah halla fi, karena Allah Azza wa Jalla nempel pada dia. Fahadha khurujun 'anil Islam, ini digolongkan sebagai khuruj, keluar dari agama Islam. Wa minhum man yakunu 'alal Islam lakin 'indahu bid'un wa dhalalat. Di antara mereka ada orang yang masih di atas Islam, namun pada mereka, pada dirinya ada bid'ah wa dhalalal, ada kebid'ahan dan dhalalat, kesesatan. Wa minas subul ad-dhalah ad-demokratiyah allati tushidu biha katsirun atau tashidu biha katsirun minad dual haitsu takhda syu'ubaha wa farraqat al-muslimin wal Qur'an ya'muru bil ijtima' wal ulfa wa ta'atillahi wa ta'a rasulihi wa ta'a ulatil amri fi ghairi ma'siyatillah. Ya. Beliau menyebutkan wa minas subul, di antara jalan-jalan adh-dhalah, di antara jalan-jalan kesesatan. Ya. Beliau mengatakan ad-demokratiyah, ya, adalah demokrasi. Allati tashayyada biha katsirun minad dual, yang menaungi atau menjadikan kekuasaan pada semua
negara, ya, semua negara atau kebanyakan negara ya, allati tasyayyada biha katsirun minad duwal, yang mana demokrasi tersebut merupakan sesuatu yang dijadikan pegangan pada banyak negara, dijadikan naungan oleh banyak negara. Haitsu takhda syu'ubaha, yang mana demokrasi tersebut menipu rakyat. Benar ya kawan, ini yang poin yang sekarang ini sebenarnya pudar. Antum jarang ya dengar-dengar ustaz-ustaz nyebutkan demokrasi itu haram, demokrasi itu memecah belah. Jarang kan? Ya benar. Jarang kan? Antum dengar kajian rumah tangga ya? Antum dengar tauhid aja jarang. Antum kalau dengar pelajaran tauhid di sini kok asing kali ya? Ya benar. Buktinya antum kalau ditanya bingung kan? Menunjukkan lemahnya tauhid antum. Kalau ditanya antum tidak tahu. Menunjukkan lemah. Serius. Orang kalau ditanya tentang bab tauhid bingung dia. Berarti lemah. Menunjukkan umat ini lemah, kita ini dalam tauhid. Ikhwan wal salafiyin, ya, sadar atau tidak, ya, mereka sebenarnya lemah. Untuk generasi sekarang, antum lihat kelemahan yang ada pada salafiyin ini, sadar atau tidak ada kelemahan dalam bab ini tadi. Apa sebabnya? Karena kurangnya perhatian para duat, para ustadz dalam bab tauhid ini tadi. Dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak duat yang ada di Indonesia nih, kalau antum cek, ya, antum cek jadwal pengajian itu, pengajian tauhid itu masih sedikit. Masih sedikit. Pembahasan yang berkaitan dengan tauhid masih sedikit. Yang ada pembahasan tauhid itu paling di kajian rutin. Kalau takbir akbar, ya mana? Seharusnya takbir akbar itu adalah pembahasan yang kita menanamkan tauhid, karena yang datang itu pasti awam toh. Ada awam. Kalau ada ustadz misalkan datang dari luar, seorang doktor, ya, ini kan pembahasan yang biasanya menarik orang awam ya, apalagi ustadznya orang ustadz yang viral gitu loh. Tahu-tahu temanya apa? Rumah tangga tuh. Ya benar. Ya enggak? Benar nah apa yang ana ngomong itu? Antum lihat Syekh Shalih Al Fauzan. Antum lihat, subhanallah ya ikhwan. Dapat pelajaran ana. Ya. Kira-kira antum pikir enggak? Dibuka muhadharah di Masjidil Haram tadi, yang Syekh Shalih Al Syekh. Antum kepikir enggak untuk hadir ke sana? Orang yang bagaimana? Daftar dulu. Berarti yang datang itu thalabul ilm. Para masyayikh yang dari Yaman itu berbondong-bondong, yang di pelataran barusan yang kemarin. Di ceramah di mana? Di Masjidil Haram. Bukan di tempat yang banyak kuburan. Sebenarnya tema seperti ini, kalau para ustadz harus berpikir, mereka ini pelajaran bagi mereka. Yang hadir para masyayikh, para ulama. Temanya apa? Al-Qawaid Al-Jami'ah li Usulit Tauhid. Antum bisa dengarkan di YouTube. Kalau mungkin kita mikir, yang ini kayaknya yang keren, temanya gini loh, iya benar? Nggak ada. Temanya beliau Al-Qawaid Al-Jami'ah li Usulit Tauhid. Sekelas kibar lu beliau itu. Yang hadir itu bukan juga orang-orang awam, karena daftar juga ada barcode, daftar. Ceramahnya di mana? Di Masjidil Haram. Pelajaran bukan ini darsun lana, ibrah bagi kita semua. Para masyayikh aja dengan kondisi seperti itu, ceramahnya apa? Tentang tauhid. Kita kalau
udah jadi kibar, ustadz kalau udah senior, ya, ceramahnya ini itu, menyesuaikan, menarik judul-judul perhatian para jamaah. Bukan pembahasan-pembahasan yang seperti ini, tidak boleh. Antum lihat yang datang itu tadi, mungkin ada yang bawa jimat, ya toh? Ada yang datang tadi dengan bawa problem-problem sekian. Ada yang datang ini begini, ada yang datang begini, yang tauhidnya rapuh. Sehingga butuh yang namanya pelajaran tauhid tadi. Tapi pelajaran bab yang namanya bab tauhid kurang diminati, ya benar. Sedikit orang mau belajar. Ya benar. Sangat-sangat sedikit. Sudah tauhid itu biasa, bukan terlalu penting. Tauhid fahimna. Kata Syekh Amr Ibn Hizam, di antara syubhatnya orang bilang apa? At-tauhid fahimna. Itu kan udah paham, gampang, menyepelekan ya perkara yang berkaitan dengan tauhid. Itulah bedanya. Kenapa dakwah itu kadang tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Karena kita tidak tahu mana yang prioritas dalam dakwah, mana perkara yang paling penting. Antum juga mana perkara yang penting dalam belajar. Antum lihat kadang sebagian ikhwan kalau dalam bab fikih muamalah, ya, dibuka pelajaran kelas fikih muamalah, rame tak kan Didik? Keluarga lo, para pembisnis itu tadi keluar, banyak yang siap daftar online, ya benar. Mau belajar fikih muamalah itu 1 juta, ikut ada kelas di hotel fikih muamalah, siap bayar. Coba antum buat fikih muamalah Rabbil Alamin, ya kan. Coba kalau antum buat judul fikih muamalah maliyah, fikih muamalah kontemporer. Coba kalau antum bilang fikih muamalah klasik dengan Rabbul Alamin dalam kurung tauhid, sudah paling alusul asalasa, ya benar. Tapi antum tanya yang orang yang ngomong seperti ini, yang mungkin gampang alusul salasa, antum tanya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan definisi tauhid, beliau menyatakan at-tauhid ifradullahi ta'ala bil ibadah. Kenapa menyebut ifradullahi ta'ala bil ibadah? Sedangkan tauhid itu kan definisi tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid al-asma wa sifat. Ditanya pasti jawabannya diam. Mau nates? Mau nates? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam usul al-usul salasa tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah? Mau nates? Antum pasti jawabannya diam juga itu. Iya apa enggak? Kembali ke pembahasan yang kemarin tadi. Ada tauhid makna am, ada tauhid makna khas. Kenapa Syekh lebih menekankan pembahasan ifradullahi ta'ala bil ibadah? Mahallun niza' baina rasul wa aqwamihim. Nah, ketentuan-ketentuan yang seperti ini kadang di sebagian ikhwan-ikhwan tidak banyak yang paham. Karena kenapa? Karena menganggap sepelehnya bukan prioritas pelajaran yang berkaitan dengan tauhid. Nah, tadi pembahasan demokrasi nih, ikhwan. Sebagian orang menganggap demokrasi perkara sepele. Enggak. Demokrasi ini yang merusak. Bahayanya enggak kalah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apa demokrasi? Lihat kata Syekh, ad-demokratiyah allati tashayyada biha katsirun min ad-duwal. Demokrasi adalah pemahaman yang dengannya tashayyada katsirun min ad-duwal, yang menaungi atau meliputi dari banyak negara.
haitsu takhda' syu'ubaha, yang mana demokrasi tersebut menipu rakyatnya. Menipu, ya. Demokrasi menipu rakyat. Ya. Banyak negara merasa mereka dibangun dengan demokrasi, ya. Lihat kata beliau, memang banyaknya dari negara-negara yang ada itu, banyak mereka, setiap negara tasyayyada biha ad-dual, yang negara-negara itu terbentuk dari hasil demokrasi. Pada hakikatnya apa? Takhda' syu'ubaha, menipu apa? Menipu rakyat. Wa farraqat al-muslimin, memecah belah kaum muslimin. Apa contohnya? Dari bentuk dampak demokrasi. Antum merasakan. Ana mau tanya sama antum, apa dampak bentuk jeleknya demokrasi khalifah yang antum ketahui? Hah? Apa? Hukumnya apa hukumnya? Hah? Itu bukan hukum, itu bukan itu di demokrasi, bukan di situ. Bukan itu di demokrasi. Hukum itu konun buatan. Itu bukan itu di demokrasi. Apa di demokrasi? Apa sistemnya? Satu bentuk keburukan demokrasi. Beda itu. Yang itu tadi, yang antum sebutkan tadi, pembunuh gini walaupun kerajaan, di sistem kerajaan bisa juga diterapkan itu tadi. Faham? Bukan itu letaknya tadi demokrasi. Faham? Satu, bentuk buruknya demokrasi. Hukumnya bukan dikembalikan kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya kemana? Kepada apa? Hah? Kepada rakyat, orang terbanyak. Ya pada penentuannya adalah suara terbanyak, bukan kepada al-haq, suara terbanyak. Apalagi penyamaan suara antara al-haq dengan al-batil. Apa lagi? Bentuk parahnya demokrasi itu membolehkan memberontak terhadap penguasa. Ya benar, itu bentuk demokrasi. Sekularisme, penyamaan agama, ada di demokrasi. Apa lagi? Hurriyatul afkar, kebebasan, ya enggak? Ada di demokrasi. Semua orang bebas semaunya dia. Kebebasan, hurriyatul adyan, hurriyatul afkar, ada di demokrasi. Apa lagi? Pemecah belahan, demokrasi. Setiap negara demokrasi adanya partai, apa tidak? Tafriq bainal muslimin, bainar ra'iyah, ya apa tidak? Apalagi contoh demokrasi? Muncul banyaknya korupsi di demokrasi, apa enggak? Kalau antum lihat negara-negara yang sistem monarki, kalaupun korupsi itu pada ruang lingkupnya kecil, ya apa tidak? Nggak berani orang yang lain. Kenapa? Nanti yang kalau ada lain, kalau sekarang udah dari kecil bawah segala macam demokrasi. Ingat ya apa yang anda ngomongin? Anda bukan mengkritik negara Indonesia. Anda menyampaikan terkait dengan hukum demokrasi secara umum supaya antum tahu. Apa lagi? Hah? Masuk juga.
terjadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ada pada demokrasi, karena suara terbanyak. Akan terjadi itu pada demokrasi. Karena kan patokannya apa? Suara terbanyak. Antum lihat disebutkan oleh Syekh di bawah ini. Kata beliau, "Wad-demokratiyah tubihul munaza'at." Demokrasi membolehkan munaza'at, mengkudeta. Iya benar? Iya enggak? Demokrasi membolehkan kan? Kalau ada pemerintah tak bagus menurut ana, boleh kan dilengsarkan? Demokrasi. Wal mudzaharat, membolehkan mudzaharat, apa? Demonstrasi. Boleh enggak? Boleh. Demokrasi tubihul munaza'at wal mudzaharat 'alal hukam wa ulatil muslimin. Demokrasi membolehkan munaza'at, pelengseran dan mudzaharat pada pemerintah kaum muslimin. Ini baik sudah menyalahi. Ya benar? Antum melihat apa yang terjadi di negara-negara yang konflik segala macam itu. Terjadi demo itu berasal dari negara yang mana? Demokrasi. Dengan bahasa menyampaikan aspirasi, itu bahasa kerennya, bahasa halusnya. Bahasa kasarnya demo. Ya benar? Antum lihat ada negara-negara yang seperti itu, tertata rapi loh, yang enggak sistem monarki. Ya benar, orang tidak berani demo, sikat, penjara, selesai. Ya enggak? Yang kerusuhan negara, antum lihat negara-negara Arab saja yang dengan sistem monarki, ya, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Antum dengar enggak ada demo? Yaman jangan ditanya, Mesir jangan ditanya, Suriah jangan ditanya, Libya jangan ditanya. Dampak buruknya demonstrasi, apa saja dampak buruknya? Tertutupnya fasilitas umum, rusaknya fasilitas umum. Ya benar? Itu contoh saja. Wa ja'alat kulla hizbin diddal akhar. Demokrasi menjadikan masing-masing partai lawan dari partai yang lain. Ya benar? Yang terjadi di sistem demokrasi adalah sikat menyikat apa tidak? Hah? Iya kan? Antum tahu enggak, sistem demokrasi itu bukan untuk membangun negara, tapi untuk membangun kepentingan kelompoknya. Iya apa tidak? Ya enggak, khatam. Nggak ada yang sistem demokrasi itu untuk membangun negara. Partai yang berkuasa akan memenangkan gimana caranya? Dia yang berkuasa, dia yang nyaman. Iya benar. Kalau dia masanya demokrasi itu kan masanya terbatas. Carilah keuntungan, carilah kekayaan masa 5 tahun sampai 10 tahun. Ya toh? Yang terjadi adalah persaingan tidak beres, tidak nyaman dan yang semisalnya. Benar apa yang dikatakan oleh para ulama? Fal wajib tarkuha, maka wajib meninggalkan sistem demokrasi, wal ibtiad anha, dan menjauhinya. Wa minas subul al yahudiyah wan nasraniyah wa ghairuha minal milal al batilah, dan termasuk bagian dari subul agama Yahudi, agama Nasrani, dan yang selainnya dari agama-agama yang batilah. Lelah ya ikhwan, negara-negara yang sistem demokrasi itu lelah, capek tuh. Capek negara-negara yang seperti itu dibuat lelah. Antum lihat negara-negara yang seperti itu. Nanti pemerintahnya jalan sekian tahun udah dikritiki, dilengsarkan, nanti ganti lagi dilengserkan, nanti ganti lagi dilengserkan. Terus semua orang mengkritiki. Alhamdulillah, kayak Saudi Arabia tuh alhamdulillah sistemnya sistem monarki. Kalau sistemnya dengan sistem demokrasi, anak ndak kebayang orang tiap hari demo, tiap hari demo. Kapan ngurusin musim haji? Iya enggak? Dan korupsi itu akan terjadi di mana-mana. Kalau sistem kayak gitu. Ketika orang sistemnya
diperlonggar. Demokrasi ini kan ingin buat kacau suatu negara. Dan demokrasi bukan ajaran, bukan sistem Islam. Sistem pemerintahan demokrasi bukan sistem Islam. Yang di sistem Islam apa? Yang sudah diajarkan oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan 30 tahun khilafan nubuah. Lah itu sistem Islam. Sudah dicontohkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tinggal dijalankan masing-masingnya tadi. Apakah yang dipilih itu terus-menerus wakil? Enggak. Antum lihat ketika terjadi, Rasul ada isyarat pada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, mewasiatkan ke siapa? Umar. Emang Umar sama Abu Bakar saudara kandung? Bukan toh. Bukan kan? Terus ketika Umar menjelang wafat, di situ kan ada dewan musyawarah, diangkatlah Utsman, ya kan? Diangkatlah Utsman. Kemudian setelah Utsman, Ali. Hasil apa ini? Musyawarah. Namanya Ahlul Hilli wal Aqd. Ada tim khusus. Disebutkan dalam bait syair, Rijalul Masyurah. Orang-orang yang bermusyawarah menentukan, kita angkat si A, kita angkat si B. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ngerti. Jadi mereka punya sudut pandang. Tidak semua orang. Tinggal ketika sudah ditunjuk, si A ini memang layak ditunjuk sebagai pemimpin, yang lain taat. Ini enggak. Terus juga sistem yang seperti itu, kadang mereka sudah mempersiapkan. Ya toh? Contoh Muhammad bin Salman untuk memimpin Saudi Arabia. Sudah dipersiapkan enggak? Sudah dipersiapkan. Lah kita di banyak negara yang kemarin sibuk gini, ada duit, ada modal, nyalon, menang. Contoh. Seandainya anak pribadi, anak ngerti tidak ilmu tata negara? Ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Tapi kalau anak punya gunung emas, bisa enggak anak menjadi gubernur Sumsel ini? Jawabannya bisa. Anak antarin 1 kilo emas, 1 kilo emas, 1 kilo emas, 1 kilo emas setiap rumah. Ya apa enggak? Bisa anak jadi pemimpin? Yakin antum? Anak yakin menang anak. Yang memimpin negara kota Sumsel yang orang seperti anak yang enggak ngerti ilmu tata negara, ya toh? Itu yang terjadi. Sistem demokrasi seperti itu. Terlalu banyak buruknya tadi. Jadi apa yang dibilang oleh para ulama itu benar. Namun mereka bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang dari para du'atus Taurat. Mereka para ulama mengatakan sistem ini salah. Kalau sudah jadi sezalim apapun pemerintahnya, mereka tidak mengajak untuk memberontak. Du'atus Taurat, ya, dai-dai yang seperti ini membolehkan sistem demokrasi, ya. Dan ketika ada pemimpin yang jadi dari sistem ini tadi, mereka kudetakan. Aneh apa enggak? Sangat aneh. Mereka membenarkan sistem-sistem seperti itu. Ketika pemerintahnya jadi dikritik, mereka kudeta lagi. Sebagian ustadz, sebagian dai, ya, katanya intikhabat haram. Ya, intikhabat haram. Tapi kalian ketika dia jadi, kalian dengar taat. Gimana jawabannya? Itu antum. Antum salafi. Katanya, ente salafi mengharamkan nyoblos. Katanya. Tapi ketika dia jadi, ente mengatakan dengar dan taat kepada pemimpin. Jawaban antum gimana, Khalifah? Dan ini benar terucap dari atau yang semakna dengan ini dari Adi Hidayat. Gimana antum mau bantahnya? Antum nyoblos apa enggak? Khalifah, antum termasuk yang penyoblos? Enggak. Tapi antum mendengar dan taat.
pada pemimpin. Lah nyoblos, antum mengharamkan nyoblos? Kan ini pemerintah hasil dari nyoblos. Tapi antum mendengar dan taat. Gimana? Gimana antum? Kalian kontradiksi salafi katanya. Nah, kalian dengar? Gimana jawaban antum katamu? Ahsan tak cukup. Ya, itulah jawabannya. Nabi SAW mengatakan, ya, budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Ya, tidak boleh menyalahi aturan. Budak jadi pemimpin itu menyalahi aturan. Kalau dia jadi pemimpin berarti caranya tidak syar'i. Ya benar. Kata Rasul, wa in ta'ammaro alaikum. Wa in ta'ammaro alaikum. Meskipun ta'ammaro berarti bahasanya apa? Tafa'ala. Berarti dipaksakan. Meskipun dipaksakan menguasai kalian tersebut adalah abdun habasyi, seorang budak. Budak tidak boleh jadi pemimpin. Budak itu jangankan jadi pemimpin, sholat Jumat saja gugur, tidak wajib. Ya benar? Budak. Ini jadi pemimpin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Apa kata Nabi SAW? Dengar dan taat. Ya benar? Al-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Berarti ini budak Habasyi pula. Pemimpin yang syar'i, khalifatul muslimin, kata Nabi SAW, al-a'imma min Quraisy. Syarat imam kaum muslimin, imam dunia yang memimpin dari Quraisy. Kata Rasul, kalau seandainya yang memimpin adalah budak, statusnya budak Habasyi, bukan orang Quraisy, yang memimpin, kata Rasul, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Sebenarnya simple. Kami mendengar dan taat karena dia sudah jadi. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau menyebutkan, ada kitab lupa anak judulnya, beliau menyebutkan beberapa sistem pengangkatan pemimpin. Ya, disebutkan tadi penunjukan pemimpin sebelumnya, kemudian juga musyawarah dan yang semisalnya. Kemudian menyebutkan beliau, adapun zaman sekarang di sebagian negara mengangkat pemimpin dengan cara sistem demokratiyah, intikhabat. Kata beliau, kalau dia yang menang, wajib rakyat as-sam'u wa ta'ah. Berdasarkan dalil tadi. Jelas? Ya. Yang hal seperti ini perlu kita kasih tahu. Tapi nggak mesti antum keluar mengkritiki pemerintah, enggak. Antum mengatakan sistem demokrasi mau negara manapun, sistemnya tidak benar. Tapi jangan difahami berat. Ketika kita ngomong, oh demokrasi itu haram, demokrasi itu menyalahi syariat, jangan antum fahami, oh berarti anda mengkritik waliul amr, waliul amr, ya. Mungkin bisa jadi juga dia juga kebingungan dengan sistem demokrasi, ya. Waliul amr itu kalau sudah jadi sebenarnya dia tidak ingin ada sistem demokrasi, ya tidak kan ini, ya tidak, ya mana yakin anak kan ini, ya? Kalau sudah jadi sebenarnya dia pengennya sistem monarki, ya mana? Tanya lantum, Pak, jawab dengan lubuk hati bapak. Bapak sekarang sudah jadi. Bapak mau sistem demokrasi atau sistem monarki saja Pak kalau suruh milih? Anak yakin 99,99% kalau disuruh milih dia pasti mendingan monarki saja kan. Ya mana? Bagi yang sudah jadi, bagi yang belum jadi pasti dia mau sistemnya demokrasi. Ya pada yakin dari lubuk hati, anak yakin. Antum tanya lagi Gibran sama Pak Prabowo, Pak kira-kira kalau Bapak sudah jadi ini, Bapak mau pilih sistem demokrasi atau sistem monarki? Jawab dari hati nurani. Apalagi kalau pemerintahannya bagus, tertata rapi segala macam. Ya orang tuh bondong-bondong mau nyalon itu tadi,
Antum tahu, mau nyalon segala macamnya aja, nyalon anggota dewan, nyalon bupati, nyalon gubernur, segala macam itu tadi. Ya, di antara fitnah akhir zaman ini kecintaan orang dengan kepemimpinan tadi. Ya. Cuman yang sangat disayangkan sistem kepemimpinan itu berbatas kan, demokrasi ini ada yang 5 tahun, ada sekian tahun dan yang semisalnya tadi. Nah, tapi mereka tuh kalau sebenarnya kalau udah jadi berharapan tuh apa? Jangan 5 tahun, jangan 10 tahun lagi. Kalau bisa paling tidak seumur hidup kan. Dan di antara sistem ini lebih bagus ya, demokrasi itu tidak bagus, pemborosan. Ya benar? Pemborosan enggak? Anggaran 5 tahun keluar lagi anggaran, 5 tahun keluar lagi anggaran. Ya benar? Kecurangan banyak, birokrasi ribet, kecurangannya banyak. Ya enggak? Pokoknya sistem demokrasi ini memunculkan suap menyuap. Ya. Ya benar? Memunculkan kecurangan. Ya. KKN juga iya. Itu di banyak negara sudah ngeluh sistem yang demokrasi ini. Antum lihat negara-negara, baik negara kafir ya ataupun negara yang muslim ya, lebih banyak muslimnya, ketika mereka menerapkan sistem monarki itu lebih tenang kondisinya. Mana kalau selain Arab, di mana negara monarki? Brunei. Antum lihat ada Brunei, tenang toh. Satu kata pemerintahnya, udah. Kalau sistem demokrasi, kata pemerintah tidak lama rame sana demo, iya apa enggak? Kata pemerintah, undang-undang Omnibus Law, break seperti ini. Tahu-tahu rame, bakar ban segala macam, iya apa enggak? Nah, orang yang di sistem monarki itu tidak ada yang berani kritik pemerintah. Kita tidak pungkiri mungkin ketemu pemerintah yang zalim segala macam, tapi masih terbatas skala satu, ruangnya seperti itu. Kalau korupsinya paling di sana saja, ya benar. Yang bukan bagian garis pemerintah nih, jangan macam-macam korupsi, kena sikat dia. Anggap pemerintah tertinggi, sistem pemerintah tertinggi, anggap terjadi korupsi pada satu titik. Kalau demokrasi, korupsinya di mana? Bareng-bareng. Yang tahu ketahuan, tunggulah kalau dia jadi, kami demo. Berbagai macam terus, undang-undang dipermainkan. Itu dampaknya. Makanya apa yang dibilang oleh para ulama, mereka semua sudah mengkaji. Faham? Ya. Nah, mudah-mudahan antum faham dalam bab ini tadi. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa yang mengada-ada, fi amrina hadza, pada perkara kami ini, ma laisa minhu fawarad, sesuatu yang bukan dari perkara kami, fahuwaraddun, maka itu tertolak. Akhrajahu, ini akhrajahu maksudnya akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafdzin, pada lafaz lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwaraddun, ini lafaz Muslim. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Qaulu man ahdatha ay man ikhtara'a a'malan wa ibadatan lam takun min amrillahi wa rasulihi. Makna dari man ahdatha adalah man ikhtara'a, orang yang memunculkan perkara atau membuat suatu amalan atau ibadah, lam takun min amrillahi wa la rasulihi, yang amalan tadi bukan perintah Allah, bukan juga perintah Rasul, fahuwa mardudun ala sahibihi, ini tertolak bagi pelakunya. Wa in kanat niyatuhu hasanah, meskipun niatnya baik, fahadzal hadits mizanun lil a'mali adh-dhahirah, hadis ini adalah mizan, timbangan untuk amalan yang zahirah. Wa amman niyah, adapun niat, fa mizanuha
haditsu innamal a'malu binniyat. Jadi amalan zahir timbangannya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Adapun bab niat timbangannya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wala yahillu aidan li ahadin ay yaj'ala kalama ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi hujjatan idza kana dzalikal qaul aw al fi'lu yukhalifu syar'a. Tidak halal, tidak boleh bagi seseorang untuk menjadikan kalam selain Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan selain perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, sebagai hujjah. Jadi tidak diperbolehkan kita menjadikan ucapan selain ucapan Nabi, perbuatan selain perbuatan Nabi sebagai hujjah apabila ucapan itu atau perbuatan itu yukhalifu syara', menyelisih syariat. Difahami? Ucapan ustadz, perkataan ulama itu bukan dalil. Anda lihat debat yang disebutkan, potongan debat antara Gus Ajir sama Ustadz Muhammad Tamrin. Ustadz Muhammad Tamrin itu salafi, dulu ngajar di Solo, dia di Al-Madinah, tempat Ustadz Johari. Ya, mana kaget juga, kok ngabung dia sama si Harry Pras. Beruntung Harry Pras dapat Ustadz kayak gitu. Itu salafi, dulu di ngajar di Solo, nggak tahu kemarin di daerah Jabodetabek ke Jakarta. Lihat si Gus Ajir itu, dia bilang kalau kita patokannya kalamnya ulama, kalam ulama nggak akan ketemu, antum nggak akan temu. Kalau antum patokan itu dengan kalam ulama, nggak akan ketemu, karena ulama selalu berselisih. Faham? Ustadz selalu berselisih, patokannya Al-Quran dan hadis. Makanya dia bilang sudah dibimbing dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Masya Allah, sampai kata Gus Ajir, ini ada ulama yang membolehkan tabaruk begini. Memang ada, bener ada. Nawawi, Ibnu Hajar, itu diantara yang membolehkan. Jadi Nawawi itu boleh, antum air minum sisa anak itu berkah. Nah, kata beliau Ustaz Muhammad Tamrin hafizahullah, beliau bilang ana juga punya kalam ulama yang melarang tabarruk. Ya toh? Kalau antum pakai kalam ulama yang membolehkan tabarruk, ana memakai kalam ulama yang melarang tabarruk, untuk apa debat? Sekarang tujuan debat itu kan diskusi, patokan dalilnya mana? Sekarang ku tanya, mana dalilnya ente? Ulama itu mana dalilnya? Muter-muter jawabnya apa? Itu mungkin ulama yang melarang itu belum sampai padanya dalil. Ulama lebih tahu, tidak tahu, antum yang tahu. Faham? Jadi antum ketika berbeda pendapat, patokannya ke apa? Kepada dalil. Jangan antum jadikan ucapan orang lain. Ucapan orang lain itu dicarikan dalil, bukan dijadikan dalil. Ini tidak sebagian orang apa? Kata ustadz ini, kata ustadz ini. Ana pernah ngisi kajian, terus ada ikhwan yang tanya. Dia bilang gini, tapi ustadz, ana pernah dengar Ustadz Yazid Jawas, bahasanya gini, Syekh Yazid Jawas mengatakan seperti ini. Anda ngomong, kalau antum ngomong seperti ini, antara ilmu Ustadz Yazid itu sama Ibnu Taimiyah jauh sekali. Ya enggak? Jauh sekali. Orang sebagian ikhwan-ikhwan yang baru cuma ngaji menganggap keilmuan Ustadz Yazid itu seakan-akan Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Nah, kita ini mau Ibnu Taimiyah, mau Imam Ahmad, kalau ucapan tersebut, pendapat itu tidak sesuai dalil, tolak. Faham? Masa antum berdalil ini sekarang juga bergeser, salafi ini udah bergeser. Beda dengan salafi dulu. Kalau dulu ikhwan salaf tanyanya, mana dalilnya? Tidak ada dalil. Sampai sedikit-sedikit bertanya dalil, sedikit-sedikit teman dalil. Perkara yang karpet masjid saja nggak ada dalil kata mereka. Sampai ada seperti itu. Bid'ah. Mana ini coba Malik, sholat di atas karpet bid'ah. Tidak ada dalil zaman Nabi SAW. Saking seperti itunya. Pondok santren ada santriwati nginap, lah dikenal di kalangan sahabat, tidak dikenal di kalangan salaf. Ya. Sampai video pun tidak ada dalil sama sekali.
Saya ingin berpegang dalil. Kalau sekarang enggak, dikit-dikit ada khilaf, dikit-dikit ada khilaf, dikit-dikit ada khilaf. Paham? Nah, sudahlah itu masalah khilaf. Ada ulamanya, dikit-dikit khilaf. Antum udah jarang dengar sekarang bid'ahnya melafadzkan niat, ya benar? Ya enggak? Ya kan? Kalau dulu antum tahu melafadzkan niat bid'ah, tidak ada dalil. Sekarang itu tadi karena kita digiring untuk adanya pendapat ulama, adanya pendapat ulama, adanya pendapat ulama. Ya. Yang seperti ini kalau dibahas di kalangan para penuntut ilmu tidak masalah. Boleh saja untuk menambah wawasan antum. Ini loh ada pendapat ulama tadi. Untuk antum pribadi penuntut ilmu. Tapi kalau antum bahas di tempat umum, ada barusan semalam dikirim nih. Ada yang ngirim video Ustadz bahas tabarruk dengan orang-orang soleh. Itu ada ulama, ada ustadz yang bahas di medsos. Ustadz ini salafi bahas bertabarruk dengan orang-orang soleh, itu ada ulamanya. Ini piye ki ustadz ini tadi, orang keluar-keluar ngajak pakai dalil, pakai dalil. Ini jawabnya ada ulamanya, ada ulamanya. Ini yang salafi namanya salafi abu-abu ini tadi. Bukan kita pembahasan. Kalau di kalangan thalabul ilmi itu tidak masalah. Ada yang tanya sama anak, dia ada di luar negeri, Ustadz memang benar ada ulama? Anak benar. Ini loh PDF. Nah, anak kasih kitab bener. Ibnu Hajar, Nawawi, ini fulan. Itu ada. Antum lihat di Saudi juga ada yang berpendapat bolehnya tabarruk. Ada seorang doktor di Saudi Arabia. Antum kalau dengar istilah doktor, masya Allah ini alim. Boleh. Antum minum lah bekas air minum mana. Bertabarruk segala macam, bertabarruk dengan peninggalan Rasul, bekas Rasul sholat di sana, antum tabarruk di sana. Sampai nulis buku judulnya lebih kurang Atharun Nabawiyah wa wajibu al-muhafadzah alaiha, atau lebih kurang gitu. Peninggalan Nabi itu wajib untuk dijaga. Dibantah oleh seorang ulama besar kota Madinah rahimahullah, beliau bantah. Ya doktor, kata beliau, yang seperti ini menyelisih salaf begini. Memang ada. Nah, yang seperti ini yang membahayakan. Faham? Kalau antum ini ada ulama, enggak akan kelar. Ya, tidak akan kelar ada permasalahan. Tidak ada suatu permasalahan. Pasti ada ulamanya dan ada yang berpendapat seperti itu. Faham? Antum mau nikah tanpa wali? Ada. Ya, nikah tanpa wali. Ibu Hanifah. Antum tahu puasa Ramadan makan batu es? Ya, ada ulamanya antum. Itu kunyah aja batu es itu tadi. Antum kunyah. Salju bahasanya, makan salju. Enggak membatalkan puasa. Antum kalau cari ulama enggak akan ketemu. Akhirnya apa? Semuanya ada ulamanya. Gimana? Ustaz, kayaknya kita lebih baik pondok bagi jenuh-jenuh nyanyi aja kita. Jereng. Ada ulamanya kok. Akan ketemu antum, pasti akan ada ulamanya juga. Sehingga kata Ibnu Abdul Bar, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapa yang mencari keringanan ulama ini tadi bisa membuat dia berubah menjadi zindiq. Faham? Sehingga kita diajak itu untuk pakai dalil. Jangan ini pendapat ini. Faham? Ada sebagian para ulama ada yang berpendapat ya bahwasannya onani tidak membatalkan puasa. Ada. Dulu pelajaran kita fikih puasa disebutkan pendapat sebagian ulama. Hal-hal yang kalau kita mau ada ulama enggak akan kelar antum. Ya. Banyak terlalu perselisihan yang ada itu tadi. Cuman patokannya apa? Dalil.
Jelas difahami? Ana sampaikan seperti ini supaya antum jangan taklid dengan ana sebagai gurunya antum, ya jangan antum taklid dengan kita. Kemudian fa idza kana dzalikal qaul aw al fi'lu yukhalifu syar'a wa laysa minhu fa huwa bid'atun marduda wa idza kana al mukhtari'u laha salihan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata beliau, apabila pendapat tersebut atau perbuatan tersebut menyelisih syariat dan bukan bagian syariat, itu adalah bid'ah yang ditolak. Apabila yang membuatnya adalah orang soleh, sungguh Nabi SAW telah mengatakan setiap kebid'ahan adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Lihat bahasanya, wa kullu min alfazil umum. Lafaz kullu termasuk lafaz umum. Falaisa hunaka bid'atun hasanah. Di sana tidak ada istilah bid'ah hasanah. Jelas? Sebagian orang ada membagi, ada bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram, ada bid'ah yang ahkam taklifiyah al-khamsah, halal, haram, mubah, ada semua. Itu ada bid'ahnya semua. Imam Nawawi yang menyebutkan, ya, orang yang pertama kali membagi bid'ah itu dibagi-bagi seperti Al-Izz bin Abdus Salam, diikuti oleh Imam Nawawi, ada dalam syarah Sahih Muslim. Ya, ini termasuk kesalahan di antara Imam Nawawi rahimahullah taala. Mungkin ada buku tersendiri terkait dengan akhta'an Ibnu Hajar An-Nawawi. Namun poin yang seperti itu ya kan, mereka dikasih udzur oleh para ulama, ya, dikasih udzur oleh para ulama. Kata dulu ada pertanyaan diajukan ke Syekh Muqbil, ya Syekh, limadha hadzartum min fulan wa fulan, ya, wala tuhadzir min Ibni Hajar wan Nawawi wa ma'anahuma anna lahuma akhta'an fil aqidah, ya. Kata Syekh Muqbil, ya ikhwanana kada syakhsu ayyadhak min rukbatihi. Kata Syekh Muqbil, ya ikhwan, hampir-hampir orang itu tertawa-tawa, terbahak-bahak dari lututnya. Gimana mau kita samakan Ibnu Hajar An-Nawawi dan dengan disebutkan beliau dengan Ali At-Tantawi. Ibnu Hajar dan Nawawi dan Ali Tantawi, huma laisa bisawa, kata beliau. Ini tidak sama, beda. Ya, Ibnu Hajar kata beliau mutabahhir fi ilmi al-hadis, wan Nawawi mutabahhir fi ilmi al-fiqh. Ini tidak bisa disamakan koronanya tadi. Wallahu ta'ala mushab, ya ikhwan, mudah-mudahan antum fahami di keterangan-keterangan yang disebutkan beliau. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar.